Grup IM berkantor pusat di Jakarta. Saat ini, sudah punya cabang di lebih dari 200 kota di seluruh negeri. Kami punya kantor perwakilan di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Jumlah karyawannya sudah menembus 100.000 orang. Penjualan tahun lalu bahkan tembus lebih dari 100 miliar yuan. Nilai brand IM udah mencapai 36,5 miliar yuan. Dan dibalik semua kesuksesan itu, cuma ada satu orang yang wajib disebut. Dialah CEO Grup IM, Wang Siwan. Anak-anak sekalian, silakan duduk. Halo, semuanya. Perkenalkan, nama saya Wang Siwan. Lulusan Universitas Bina Nusantara. Dan saya sangat bangga akan alma mater saya itu. Tarik napas. Ayolah. Di sini, saya bukanlah CEO ganteng dan kaya raya dari Grup IM. Saya juga bukan bintang perusahaan yang sering disorot media itu. Berdiri di tempat ini, saya ya cuma sama kayak kalian semua. Saya kembali jadi mahasiswa untuk berbagi pengalaman hidup saya. CEO sekeren itu, kita juga harus berjuang, Kak. Gak sekarang juga. Kak, udah ikutin aja perintahku. Jangan panik, santai. Gak ada istilahnya hati kayak bidadari. Setiap sen itu dari hasil kerja keras kita sendiri. Tapi yang paling gak ditakutin orang kita tuh, ya darah biru. Keunggulan terbesar IM adalah, kami terbuka buat siapa saja yang bertalenta. Sekarang, izinkan saya secara singkat menjelaskan isi buku karangan saya. 2, 3. Su Feng, Xiao, aku cinta kalian. Lagi ngapain sih? Ada kejadian tak terduga nih. Kalian ngapain? Hah? Aduh, biar aku jawab dulu dua mahasiswa ini. Aku cinta kalian juga kok. Wahahaha. Tapi, kalian tadi maksudnya apa? Jarang-jarang bisa ngobrol langsung gini. Aku juga jadi penasaran. Senior, dia bilang cinta kamu tuh. WKWKWK. Pak Wang. Senior, aku mau tanya. Kenapa tahun ini Yem nggak buka lowongan, sih? Iya, kenapa nggak? Gini deh, aku tantang kalian berdua naik panggung. Kenalin, namanya siapa? Dari jurusan mana? Aku Yo Gege. Dia Song Nuan. Kita baru lulus dari jurusan sastra Mandarin. Nah, soal pertanyaan kalian barusan, aku cuma bisa bilang, maaf banget ya. Ini keputusan dari perusahaan. Bukan cuma aku sendiri yang mutusin. Tapi, Pak Wang, daripada cuma beli buku Bapak, kami lebih pengen yang punya kekuatan kayak Jem. Perusahaan bisa kasih kami kesempatan magang. Betul, betul, betul. Oke, aku ngerti perasaan kalian. Xiao Song, apa yang mau kamu sampaikan? Aku cuma mau bilang, aku nggak cinta kamu lagi. Hahaha, oke. Dan itu masuk akal banget sih. Terus, selain itu apa lagi? Selain itu, aku cuma mau bilang, 4 tahun kuliah, kita punya ekspektasi tinggi buat diri kita sendiri.
Orang tua kita juga punya ekspektasi yang sama besarnya. Kita udah nggak bisa bertingkah kayak anak baru masuk kampus lagi, yang cuma fokus baca buku. Hidup santai pakai duit orang tua. Kita tuh ngidam banget buat mandiri. Aku tuh pengen banget cepet-cepet nyemplung ke dunia nyata ini. Tapi masih kesempatan yang amat sangat terbatas buat kita. Aku yakin sebagian besar dari kalian yang di sini pasti ngerasain hal yang sama kayak kita berdua. Nggak bisa ngandelin koneksi, nggak bisa ngandelin harta orang tua. Kita benar-benar sendirian. Bahkan kalaupun dunia ini kejamnya, persis kayak yang dibilang orang tua, kita juga udah siap buat lawan dan coba terus buat maju paling depan. Yang kami minta cuma satu, kesempatan buat buktiin diri kami. Ayahku habis operasi, tapi tetap ikut aku ke Jakarta. Khawatir banget soal pekerjaanku. Tapi mereka nggak bilang apa-apa ke aku. Diam-diam aja. Aku yakin, orang tuaku aja begitu. Orang tua kalian pasti sama, kan? Selalu khawatir dan cemas buat kita. Kita tuh pengen banget bilang ke ayah ibu, kalau kita udah dewasa. Suatu hari nanti, kita beneran akan jadi orang yang berguna di masyarakat. Pak Wang, kami harus kerja. Pokoknya, kami harus masuk jam. Tolong kasih kami kesempatan. Kami harus kerja. Pokoknya, kami harus masuk jam. Kami harus kerja. Pokoknya, kami harus masuk jam. Gue harus kerja. Gue butuh duit. Gue harus kerja. Gue butuh duit. Gue harus kerja. Gue butuh duit. CEO sebenarnya udah resmi ngumumin kalau tahun ini nggak akan terima pegawai baru. Ini juga keputusan yang udah ditetapkan sesuai kondisi perusahaan saat ini. Tapi setelah dengar suara dua mahasiswa tadi, hati saya rasanya nggak enak banget. Jadi, hari ini saya akan mewakili CEO membuat keputusan pengecualian. Merekrut 20 orang magang secara luar biasa. Hah? 20 orang? Kalau kalian punya nyali, punya kemampuan, langsung saja datang ke YEM. Saya akan menunggu kalian di sana. Wah, Dan saya sambut kalian berdua di YEM. Terima kasih, Pak Wang. terima kasih, Pak Wang. Pak Chen, Pak Wang sedang tidak ada di sini. Kenapa tiba-tiba memberi pemberitahuan untuk merekrut anak magang? Hao Min, kamu kan orang kepercayaan CEO. Kenapa tidak menasihatinya? Saya memang di sisinya, tapi saya bukan dia. CEO kami, pulang kampung, sekadar mampir ke alma maternya. Para mahasiswa teriak-teriak I love you. Jadi ya, dia putuskan untuk merekrut. Mungkin dia tidak enak untuk menolak. Tapi kamu juga tidak bisa membiarkannya begitu saja dong. Kita masih punya banyak karyawan kontrak yang menunggu. YM tidak kekurangan orang. Dari level bekerja, saya tidak menilai bos. Dari level pribadi, menurutku, keputusannya keren banget. Kamu cuma pengen efek sosial doang kan? Kamu gak mikirin dampak negatifnya buat perusahaan. Di situs resmi udah dibilang jelas-jelas loh. Tahun ini gak ada penerimaan magang. Bukan malah kamu bikin seolah-olah kita. Perusahaan sebesar ini gak bisa dipercaya banget. Karena kita ini perusahaan besar. Harusnya pikul tanggung jawab sosial perusahaan besar dong. Di satu sisi, perusahaan kita butuh darah segar. Di sisi lain, bisa juga ngurangin. Jadi kamu cuma asal tunjuk pengen orang aja gitu? Walaupun kita udah bilang begitu. Tapi buat masuk ke perusahaan kita gak segampang itu.
Mana kriteria penilaiannya? Siapa yang punya kemampuan, dia yang bertahan. Baiklah. Tolong bikinin aku kopi. Siap, bos. Anda pesan americano. Tanpa gula, tanpa susu. Gayanya tetap sama ya, bos. Tunggu sebentar ya. Bos. Gimana nih? Kita jadi benar-benar buka lowongan? Gimana menurutmu? Gua beneran gak ngerti si tua Wang ini pikirannya gimana. Aku juga mikirnya departemen sales kita belum cukup sibuk aja kali ya. Udah, gak usah banyak bacot, langsung jalanin aja. Kerjaan tetaplah kerjaan. Bulu matanya bagus, kedipin 2 kali. Ya, benar banget. Ah, cantiknya. Kamu harus ingat itu. Setelah masuk ruang ujian, kamu itu tipe apa? Kamu itu tipe putri. Minum dulu. Aku nggak haus. Aku lapar. Lapar? Percuma pelihara pasukan 1000 hari. Makanya cuma sebentar. Kita mau perang. Nanti selesai rekrutmen. Aku traktir kalian makan. Berat. Ayah baik deh. Ini punyamu. HM? Dia kesini buat kontes kecantikan. Atau cari kerjaan sih? Siapa? Cewek-cewek itu. Lihat tuh, lihat deh. Sekeluarga penampilannya kumel semua. Chen Ailian. Berani-beraninya. Lihat sekali lagi. Hei, Kak. Kamu harus kuasai esensinya. Hari ini aura kamu begini. Ingat. Sok berkuasa dan luar biasa. Perhatian, seluruh murid. Semuanya harap tenang. Silakan maju ke depan untuk ambil formulir pendaftaran. Formulir pendaftarannya mana? Ibu, kakak. Tidak. Ayo berhenti. Ayo berhenti. Udah dapat formulir pendaftarannya belum? Belum. Sini biar aku ambilin. Buat. Oke, ini. Ini. Oke, makasih. Jangan, aku belum selesai. Jangan, Kak. Jen, Yang mulia. Udah, biarin aja. Minggir. Separah itu kah? Aduh, ini orang pasti mati. Realita itu kejam. Bos. Gimana kalau aku bikinin kopi dulu? Kemarin malam minumnya berapa banyak sih? Bau alkoholnya nyengat banget. Beberapa orang minum total 5 kati Baijiu. Wait, ini pasti bukan baru pulang dari rumah sakit. Abis diinfus langsung balik. Go. Aku barusan cek statistiknya. Dan tambahan ini, total 2 orang nangis, 3 orang pingsan. Yang lainnya keluar semua dengan lesu. Aku dengar juga 2. Terus soal ujian yang mereka ambil gimana? Sobat ganteng, soal ujian mereka gimana? Kita pasti gak bakal ujian lagi. Jadi bisa tolong diam sedikit gak? Ayo siap-siap. Kakak. Makasih, Kak. Makasih. Ya udah, pulang sana dan meditasi. Kalau gitu, aku pergi dulu. Dadah. Kakak GG. Makasih ya. Mahasiswi teladan. Kak GG, bukankah ini sudah jelas banget? Ini untuk kamu. Sekarang aku cuma mau fokus persiapan wawancara. Gak mau mikirin yang lain dulu. Bos. Umurku baru 20 tahun loh tahun ini. Masih sekolah. Bukannya anak-anak ini ada yang perlu dites? Lah, kenapa gak langsung rekrut aja beberapa orang? Presidenmu kan bisa ngurusin itu. Rekrutmen ini bukan untuk presiden kita. Ini untuk departemen penjualanmu. Gimana dengan departemen inti perusahaan? Kami semua di sini lembur demi departemenmu, loh.
Direktur yang baik. Bos, ya, aku rasa di sini udah ada aku. Biar aku saja yang temani Direktur Hao di sini. Mendingan kamu masuk istirahat aja. Oh, bos sayang. Suruh Shao Xin memberitahu rombongan berikutnya untuk masuk. Oke, Lepasin. Aduh, Kak, aku deg-degan banget. nggak usah grogi, nggak usah grogi. Aku gemetaran, Kak. Tenang, santai aja. Ayo, maju sana. Nama saya Song Nuan, umur 20 tahun. Ditanya apa jawab apa aja, oke? Oh. Lulusan universitas mana? Universitas Bina Nusantara. Ini adik tingkat Pasio kita ya? Oke. Coba jual pulpen ini ke saya. Oh, ini adalah produk terbaru hasil RD perusahaan kami. Desainnya terlihat mewah dan berkelas. Cocok banget untuk orang-orang sukses. Anggap saja kamu lagi di tempat kerja. Tiba-tiba beda pendapat sama pimpinan. Dan kamu yakin 100% kalau kamu yang benar. Apa yang bakal kamu lakuin? Tetap ngotot atau ikutin kata pimpinan perusahaan? Nurut begitu aja bukan solusi terbaik. Yang paling utama, ya, kepentingan perusahaan. Pakaian olahragamu ini benar-benar penampilan kayak anak laki-laki banget. Kamu tahu nggak sih, di departemen penjualan kami, yang paling penting buat staf cewek itu, pokoknya harus feminin, mengerti? Mengerti. Benar-benar ngerti. Ngerti, Kak. Pakai sepatu itu. Aduh. Coba jalan 2 langkah. Itu. Hei, Perusahaan melarang keras hubungan asmara di kantor. Jadi kalau lo ketemu cinta sejati di kantor, lo bakal gimana? Udah, lanjut yo. Saya udah waktu itu. Karir itu nomor 1. Sekretaris yang kita pecat kemarin juga ngomongnya gitu, kan? Hah, udah gue bilang. Putriku pasti oke punya. Bener-bener yang terbaik, 1 di antara sejuta. Tapi anaknya orang lain? Wah, sulit dipercaya ya. Hei, gue sakit perut nih, salahin bantal aja sana. Hei, lucu ya? Jelas-jelas kualifikasinya pas-pasan banget. Oke. Pak Wang di ujung barat sana ngomongin soal putri kita. oh, nggak masuk akal buat peduliin cewek model gitu. Kalau hutan makin luas, isinya macam-macam burung. Ayah, ibu, aku belum pertama kali nggak? Loh, tes lagi besok. Ya. Ingat, jangan sombong dulu. Oh, Ayo tingkatkan lagi semangatnya. pertahanin kerja kerasnya ya. Dengar ya, putriku sayang. Kamu itu mutlak, cantik dan pintar. Tapi ingat, cantik doang itu udah nggak laku zaman sekarang. Oh, Sekarang ini urusan internal. Elaine Chen, aku baru aja lolos wawancara sama HRD mereka. Orangnya masih ngobrol, tuh, sama aku. Hahaha. Ibuku tersayang. Udah aku bilang, kan, Tuan Putri, dia tuh emang beda banget sama si Cinderella ini. Ada perbedaan kelas, sayang. Ayo, sini. Ya, hahaha, muah. Hahaha, mantap banget. halo. Hah?
Bagus, bagus. Oh, itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih, ya. Telepon siapa sih? Kok heboh banget? Aku diterima di perusahaan JM. Hah? Disuruh datang pelatihan besok. Wah, Pak, aku keterima. Lihat Pak. Lebay banget sih Pak. Bapak bilang juga apa? Kamu itu anak yang hebat. Harusnya sih emang keterima. Hahaha. Pak, keterima. Haha, aku keterima. Haha. Ayo pulang, ayo pulang, ayo pulang. Hahaha. Nah, Oke. sebelum kita pergi, ayah ingetin sekali lagi ya, Nak. Jangan anggap ayah cerewet. Apapun yang kamu lakukan ke depannya, kamu harus kerja keras. Kalau sudah usaha maksimal tapi tetap gagal, ya sudah relakan. Soalnya keluarga kita ini, keluarga biasa. Nggak punya uang, nggak punya kuasa, nggak punya koneksi kan? Jadi buat banyak hal. Ayah juga nggak bisa bantu kamu. Tapi kalau kamu beneran nggak sanggup, nggak apa-apa juga. Kita nggak usah bertahan di Jakarta. Kita pulang kampung aja. Masih ada ayah di sini. Iya, aku paham, Pak. hei. Ini uang buat kamu. Beli baju yang pantas, ya. Buat keperluan kerja nanti. Dengar, kan, Nak? Bunganya disimpan aja. Aku nggak butuh kok. Ibu sama ayah aku yang terima gaji. Oke, deh. Hei, masih ada yang mau ayah omelin nih. Kalau ada cowok yang cocok, bisa dong coba jalanin dulu. Tapi ingat ya, kalau butuh uang, minta sama orang tua. Jangan pernah ngemis ke laki-laki. Dengar nggak sih? Ya, dengar. Siap, MA. Anak perempuan itu aset berharga, bukan buat dimanfaatin pacar. Pacar apaan sih, MA? Udah, Pino. Ayo, jalan-jalan. Nah, gitu dong. Hei, Hei, Jaga kesehatan ya, MA. harus lebih sayang diri sendiri. Dengar ya? yuk, masuk mobil, masuk. Maka kita mobil. Kedengaran nggak? Iya. Siap, MA. Oke. Aduh, anak papa. Papa kangen banget. Papa juga jaga diri, ya. SCP. Yuk, jalan. Lantai 32 itu ruang kerja si bos besar. Hanya petinggi yang bisa akses. Orang-orang di kantor CEO ini direkrut dari bawah. Mereka itu talenta-talenta elit pilihan dari berbagai departemen. Buat jadi sekretaris ketua dewan, tingkat profesionalitasnya harus tinggi banget. Makanya, kantor CEO kita ini hampir nggak pernah terima anak magang. Tapi si Pak Wang ini malah menunjuk. Lagi ngapain lu? Saya mau ketemu Presdir. Lantai ini tuh area kantor CEO. Lu nyari siapa? Saya mau magang di sini, di kantor Presdir. Harde nyuruh saya langsung lapor ke sini. Ikut saya. Lewat sini. Oh, hei, toiletnya di mana ya? Saya mau ganti baju dulu. Sebelah sini. Saya tahu, nanti saya kirim setelah Pak Wang tanda tangan. Yang pagi tadi itu bukan saya yang atur. Itu anak maganya ketunda, ya? Direktur Hao, ini ada anak magang buat departemen Bapak. Oke, makasih ya, Xiao Yang. Hei, dah. Hei, Nah, Direktur Hao. Oke. Lu ngapain aja berdiri di situ? Sana duduk di sebelah sana. Oh, iya. Aduh, Aku lupa bilang, kursi itu udah rusak. Belum sempat aku gantiin. gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa.
Ya ampun. Pahau, Oke, ada yang perlu aku kerjain. Pak, hah? maksudku, aku lagi banyak waktu luang sekarang. Mungkin aku bisa bantu nyariin sesuatu? Emangnya kamu bisa apa? Duduk manis aja sana. Oh, Hei, sini lo. ah. Ayo buruan. Gimana kalau lo bantuin gue dulu? Oke. Jalan Bintang 019. Itu. Tahu di mana tempat ini, ga? Itu bukan job desk aku. Oke. Hei, apa? Ngomong-ngomong, tahu jalan ini gak, ya? Oh, tinggal lurus aja ke depan. Tuh, di sana. Nah, lewat situ aja. Oh, makasih. Makasih ya. Makasih. Kedai mie ikan kuning, Pak Wang. Akhirnya ketemu juga. Hei, Neng, jangan masuk dulu. Antri di bawah sana. Ke belakang, antri di belakang. Harus antri juga ya? Hei, yang itu, pada ngantri di belakang semua. Lihat tuh. Ya udah lo berdiri sini aja. Pas lagi beli mobil. Nomor 145. Hei, Neng, giliran lo. Oke. Oh, giliran gue. Hei. Hei, lo kenapa sih? Neng. Hei, setelah jam ngantri minyak. Hei, lo ngeliat kemana aja? Mau kemana lo? Neng, Maaf, lo ngeliat apaan sih? bisa gue ganti semangkok lagi? Enggak? Lagi sama lagi. Bayar semangkok. Nunggu setengah jam. Lo baik banget. Semangkok jangan pakai daun bawang. Pakai daun enggak. Tambahin merica. Sama nambah 1 porsi minyak udang. Makanan ini rasanya nggak enak banget. Kebanyakan minyak itu. Minyak kok kayak nggak bayar. Sekarang tuh gimana sih? Lain kali jangan ke rumahnya lagi. Ganti yang lain aja. Nggak bisa pergi. Nggak akan pernah ke sana lagi. Harum banget. Siapa yang beli mie ikan asin kuning ala Lawang Tou? Cuma dari baunya aja loh. Siapa sih yang sebegitu rajinnya? Antrinya panjang banget loh itu. Sampai jauh. Anak magang. Siapa lagi selain anak magang yang serajin ini? Direktur Hao, ini pesanan mie ikan asin kuningnya. Wah, mie ikan asin kuning Lawang Tou. Direktur, enak banget ya Anda. Masa pimpinan enak-enak sendiri, diam-diam gak ngajak kita? Iya nih. Ini gimana ceritanya? Besok suruh Xiao Song beliin 1 mangkuk buat kalian masing-masing. Nah, ini anak magang baru kita. Hei, lumayan rajin. Ayo, biar saya kata. Siapa yang besok mau mie ikan asin kuning? Saya mau. Tolong 1 mangkuk buatku ya. Gak kebanyakan banyakin ya. Oke, jangan pedas. Aku mau tambah telur setengah matang ya. Aku mau 2 telur sehat. Oke, aku udah kelas. Gak pedas. Siap. Tambah 1 telur setengah matang. Pelan-pelan dong. Aku mau selada, gak pakai lada. Oke, ada lagi. Siapa yang mau? Aku juga mau pedas. Kasih aku telur rebus kecap juga ya. Aku mau pedas sama telur rebus kecap. Sunuan. Kok kamu nggak ngasih daun ketumbar?
Udah aku kasih. Mana buktinya? Sini lihat sendiri. Sini, sini. Beneran udah gue bilang. Lihat deh di mana tuh tempatnya. Gue udah bilang ke mereka. Suruh mereka yang taruh daun ketumbar. Mungkin aja mereka lupa. Mereka lupa. Gue, Kok semua ngandelin orang lain sih? gak kok. Gue beneran udah bilang ke mereka. Ya, gak usah banyak alasan. Cuma gitu doang aja. Gue cuma mau kasih tahu kamu. Lain kali jangan ceroboh, jangan asal-asalan kerjaannya. Udahlah, lupakan. Biarin aja orang lain yang urus. Oh, halo, Pak Hufang. Oke, Ini makan siang untuk Pak Hao Ming dan lainnya. Xiao Song, Oke, kamu di sini buat magang? Bukan buat ngater makanan. itu, mereka semua lagi pada sibuk. Jadi ya kebetulan gue ada waktu. Ya udah gue pergi beliin buat mereka. Oke. Pak Wang. Kalau lain kali kejadian kayak gini lagi, gue mesti ngadepinnya gimana? Harusnya kamu nggak nanya ini ke gue. Pikirin aja sendiri. Oh, Pak Wang, Hei, mau nyobain satu? Pak, mie ikan yellow coaker punya lawang. wah, beruntung banget kamu. Next time aja deh. Pak Fang, pelan-pelan. Xiao Song, cepetan, ditungguin nih. oh. Pak Hao, ini sesuai pesananmu. Makasih banyak, bos. Wah, tiap hari bisa makan kuah ikan dan kuning. Seneng banget deh aku. Makasih ya, bos. Hei, anak-anak, semangkok mie doang. Semuanya, sini ambil sendiri. Ayo. Buruan. Aduh, ya ampun. Waduh, ada apa ini? Pak Hao, Ah, ini nota pembelian beberapa hari terakhir. oke, aku ngerti. Taruh aja di situ. Ah, Oke, bos. Duduk. hei. Menurutmu aneh nggak sih? Kamu pribadi kan nggak minum. Tapi kenapa anak-anak di departemen penjualan doyan banget minum? Kayak gentong anggur hidup. Kalau orangnya cantik sih, disukai banyak orang. Tapi kalau yang satu ini, aku nggak ngerti deh. Iya nggak sih menurutmu? Song Nuan. Kamu denger nggak sih aku ngomong? Gimana biar nggak beli mie itu lagi? Daripada aku minum tiap hari, mending kamu beliin mie terus, kan? Atau jangan-jangan gaji bos besar? Tapi, tiap kali lihat bos besar itu, yang ada cuma bayangan dia nganter jengkol. Udahlah, mending nggak usah ketemu. Oh, kamu nggak mau? Padahal murah meriah dan enak loh. Coba deh kamu rasain jadi aku. Dimarahin bos tiap hari. Dibentak-bentak tepat di depan muka. Serasa nggak ada kerjaan. Rasanya pengen mati aja sekarang. Nah, baru kamu tahu. Waktu aku nyari kerja, aku selalu bilang ke diriku sendiri, Song Nuan, kamu harus bertahan. Ini saat terberat dalam hidupmu. Bertahanlah, pasti bisa lewat. Dan hasilnya, ternyata, setiap hari yang sekarang, malah lebih menyedihkan dari dulu. Andai ibuku masih ada di sisiku, dia pasti bakal bilang, Song Nuan, dosa apa sih yang udah kamu perbuat? Hahaha. Kalau menurutku sih, ini semua salahmu sendiri. Kali ini, kamu harus melawan. Melawan, Oke, kecuali aku udah nggak butuh kerjaan ini lagi. kalau gitu, ya udah nggak ada jalan lain.
Ah. Taksi. Taksi. Baru beberapa hari magang, kamu udah telat. Kenapa bisa gitu? Maaf, Pak Hao. Aku tadi kesiangan. Jangan panggil aku guru lagi. Aku bukan gurumu. Guru bisa memaafkan kesalahanmu, tapi ini enggak. Ini udah masuk ke dunia kerja. Di sini, nggak ada yang mau bayar pakai kesalahanmu, ngerti? Ngerti? Lain kali jangan telat lagi. Oke. Balik ke tempatmu. Kalau kerja, ya harus ada attitude kerja. Internet, hiburan, ngemil, telepon pribadi. Itu semua urusan pas kamu udah pulang ke rumah. Selebihnya, kantor CEO ini departemen yang penting banget. Kenapa semuanya sibuk banget? Kamu ngerasa nggak ada kerjaan, ya? Seharusnya introspeksi diri. Sebagai anak baru yang baru terjun ke masyarakat, aku harap kamu bisa pelan-pelan merencanakan karir kamu dengan baik. Jangan sampai kebiasaan ceroboh ini jadi karakter kamu. Lihat yang banyak, dengar yang banyak, jangan banyak tingkah dulu. Kalau kamu berani dan punya info, lapor langsung ke YM aja. Xiao Song, kamu di sini buat magang? Bukan buat pesan antar makanan. Lihat, dengar, jangan banyak bacot. Nona, ini toilet pria. Aduh. Sini, foto dulu, tinggalkan kenangan. Ngapain sih? Hei, sambil bawa urinal itu. Bagus. Oke. Kamu bilang, kalau aku sebar ke seluruh kantor. Ada hidung belang di perusahaan kita. Yang doyan ngintip ke toilet pria. Udah tak hapus. Iya, Hapus. dihapus ya? Iya. Dihapus, tapi syaratnya. Mulai sekarang, apapun yang kusuruh, harus kamu lakuin. Kalau enggak, semua karyawan di HP-nya bakal nerima foto ini. Cepetan hapus itu. Oh, ayo cepetan ikut aku. Aku gantung diri. Ah. Haha. Hahaha. Ayo dong, BI. Nih. Ketawa. Ayo, jangan bergerak. Senyum lagi dong. Hahaha. Ahahaha. Jadi, si Wang Siwan itu sebenarnya orang baik? Dia sibuk banget loh. Sampai-sampai nulis email buat kalian para anak magang. Kalian harus kerja keras ya. Jangan sampai telat lagi. Iya, aku tahu. Cuma, semalam aku kebayang mie instan terus. Jadi nggak nyenyak tidurnya. Nggak paham, deh. Makanya aku telat. Coba deh, waktu aku datang pagi, nggak ada yang muji. Ini sekali telat aja, langsung satu kantor tahu. Semuanya pada nyalahin aku. Nah, ingat, kerja itu butuh disiplin. Dan umur kamu udah nggak muda lagi kan?
Jangan baperan di sana. Orang yang emosinya nggak stabil, nggak akan bisa bertahan di masyarakat ini. Ya, ibu nggak akan cerewet lagi. Kamu juga nggak akan bisa nyerna semuanya. Ingat satu kalimat ini aja. Kata-kata Pak Wang MU itu benar. Jadilah orang yang penuh perhatian. Oke. Oke, dah. Hei, si keriting. Juru dipanggil sebagai nama julukan. Ah, Ibu ada ide. Universitas Bina Nusantara, kan? Buang-buang waktu aja di jalan. Belum ongkosnya yang mahal. Menurutmu gimana kalau begini? Kami kirimi kamu uang. Mending langsung buat beli motor Beat aja, deh. Motor Beat apaan sih? Bahaya banget lo itu. Pelan aja bawa motornya. Yang penting selamat, kan? aduh, MH. Ini bagus. Soal uang buat motor listrik itu. Anggap aja aku pinjam dulu dari mama papa ya. Nanti aku cicil setelah gajian. Oke? Pinjam apaan sih? Kita ini keluarga. Ngomong apa dua bahasa sih? Sekarang yang paling penting tuh pertahanin kerjaan kamu dulu. Ya udah, besok mama transfer uangnya. Ahaha, makasih. MAH. Muah, makasih. Muah, hehe. Sayang, kamu yang manis ya di rumah. Tungguin aku pulang ya. Waduh, udah beres aja nih ternyata. Wah, Zhao Xiaochuan ini bisa diandelin juga ya soal rekomendasi teman. Oke, aku langsung jemput sekarang deh. Song yang manis itu gimana kabarnya? Kesini deh, sini. Ayo. Lo gak apa-apa? Gak apa-apa, bantuin gue ke pusat komputer bentar deh. Ambilin laptop gue dong. Ini kantor keuangan emangnya? Yai. Emang perusahaan nggak nyediain laptop buat anak magang? Ya ampun, ya iyalah. Jangan lupa ya. Kamu lakukan apa yang saya perintahkan. Bukti-bukti kamu ada sama saya. Kamu nggak punya mobil sendiri? Kenapa nggak kamu ambil sendiri aja? Oke. Aku pergi sendiri aja deh. Wah, aku posting di Weibo dulu ah. Atau posting di Moments dulu ya. Hei. Kirim alamatnya. Bagus deh. Yang patuh ya. Kamu tadi berhenti di sini? Lalu mobilnya mana? Mobilku mana? Siapa yang curi mobilku? Hah? Siapa yang curi mobilku? Siapa yang curi mobilku? Ada yang lihat mobilku nggak? Ada yang lihat mobilku nggak? Tadi aku parkir di sini. Ada yang lihat mobilku nggak? Halo. Sialan. Mobilku hilang. Motor Beat yang baru kubeli. Si Zhang Sheng sialan itu bikin kesel. Aku udah capek banget. Nggak mau nerusin ini lagi. Uang makan sehari-hari udah habis.
Motor yang baru kubeli juga hilang. Tiap hari cuma makan mie instan. Tapi nggak ada yang ngasih aku uang sepeser pun. Magangku tiap hari cuma nombok. Aku aja sampai nggak berani cerita ke orang tuaku. Motor itu penting, tapi uang buat beli mie instan. Kamu harus minta dari mereka. Gimana caranya minta? Kalau aku minta, nanti orang pikir aku perhitungan banget. Kamu nggak perhitungan? Terus kamu mau hidup gimana? Kenapa nggak curi motor orang lain aja? Kenapa harus motor aku yang dicuri? Motor aku juga nggak ada harganya. Yang ada malah laptop rongsok ini. Santai, santai. Aduh, ya Tuhan. Kalau kamu sampai rusakin laptop ini, kamu harus ganti rugi, tahu? Aduh, Duh. Gak apa-apa. emangnya lo pikir gue bisa minta ganti mobil ke perusahaan? Gimana cara gue bilangnya? Mobil gue juga hilang di kantor? Si Mas Jen dari divisi sales kita, dia tuh sibuk banget kerjanya. Sampai-sampai istrinya minta cerai. Lo pikir perusahaan bakal gantiin istri buat dia? Lama banget gak balik. Gue pikir lo kecelakaan. Lo ganti motor Beat gue sekarang. Sante, sabar dulu. Aduh, gini loh ceritanya, si Zhang Shen. Nyokapnya baru aja beliin dia motor listrik kemarin. Bukannya lo suruh dia ke Mangga 2 buat ngambilin komputer lo ya? Motornya hilang? Itu MAH artinya dia bego. Ah, lo tuh ya. Emangnya gue salah? Motor di jalanan tuh banyak banget. Kenapa gak lo colong aja punya orang lain? Lo tau gak sih kualitasnya tuh? Kecil banget. Yang salah tuh bukan malingnya, tapi lo. Kalau gue bantuin lo ngambil komputer, motor gue juga gak bakal hilang. Salah logika. Motor lo hilang gak nyambung sama ngambil komputer lo. Hari ini, meskipun lo gak ngambil komputer, tapi selama lo yang bawa motor itu keluar, dia pasti hilang. Dan lo tau kenapa? Karena Primbon udah meramalkan lo apes hari ini. Udah, Sante. Tapi kenapa? Kalau kamu mohon sama aku, mungkin aku bisa kasihani kamu. Uduh, ku mohon. Belikan kamu mobil. Lagian, beli mobil listrik tuh buat aku semudah beli bakso. Kamu sakit apa? Aku gak salah apa-apa. Kenapa aku harus minta-minta sama kamu? Ya udah, bukan urusan aku. Zhang Shen, Song Dance. Kenapa sih gak bisa dikasih tahu baik-baik? emang aku gila? Kenapa harus nurut? Haha, Sunwan, sini deh. Pak Hi, Nona kecil, kamu pikir aku mau manfaatin kamu, gitu? aku ingat banget duit buat bayar nih. Lebih jelas dari yang kamu kira. Aku mau kasih semuanya sekaligus. Ribet kan kalau tiap kali harus ada kembalian, ya kan? Sini deh lihat. Coba lihat, bener gak ingatan aku? Oke. Oh, soal catatan ini, aku ingat persis. Duitnya udah semua nih, buruan. Ambil. Oh, salahku juga sih, kurang hati-hati. Kamu kan belum gajian, malah disuruh bayarin. Kamu tuh kayak banget ya. Gini aja deh, nanti aku suruh kamu beli sesuatu. Aku kasih duitnya dulu, oke? Oke, Ya, oke. oke, hari ini sama kayak kemarin, gak pedas. Toppingnya ekstra. Oh. Silakan, santai aja. Pedas, pakai daun ketumbar. Zhang Shen, aku ingat ini ada di buku. Kamu ngasih utang 2 mangkok mie. Semuanya jadi 48 yuan. Bayar. Nih, totalnya hampir 2000. Sama ganti uang buat motor di kamu. Ambil aja kembaliannya.
Jangan pergi dulu. Duit ini, kamu. Udah dikasih duit. Ya udah terima aja. Emangnya kenapa? Direktur Hao. Maksud saya, selain beli mie kuning goreng, apa ada kerjaan lain yang bisa saya bantu? Song Nuan, kerjaan CEO kita ini semuanya krusial banget. Kamu ngerti? Jadi, hasil kerja kalian anak magang itu, bagus atau enggak, ujung-ujungnya, saya harus periksa semuanya. Nah, menurut kamu, apa saya punya waktu? Mendingan saya kerjain sendiri aja sekalian. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak Zhang Shen? Jalanin aja 3 bulan ini dengan rendah hati. Itu dia datang, semua pada baik-baik aja, kan? Kita semua baik, kok. Hao Min. Pak Wang, Pak Wang, Hei. Siang ini ikut saya rapat ke kantor Chairwoman. oke, siap. Divisi CEO itu departemen yang sangat penting. Lo, kenapa semua orang sibuk banget ya? Lo ngerasa nggak ada kerjaan gitu? Sebagai anak baru yang baru masuk dunia kerja, gue harap lo bisa satu persatu merencanakan karir lo dengan baik. Ini siapa sih? Kok kayak kenal, ya? lo ngapain? Hah? Kenapa lo masih ngintip privasi orang? Sih? Hah, privasi? Emangnya urusan lo? Gue tuh sama sekali gak tertarik. Sana pergi. Cepetan. Pak Yo, Anda ini Baek Hai-han ya? Hahaha, aduh, aduh. Waduh, anak-anak bandel ini bikin masalah terus buat saya. Apa nggak bisa diam dulu sih? Kamu itu si Yo Gege, cepat minta maaf sama orang itu. Ayah, ini Yo Gege, dia. Kapasitas alkohol saya belum terlatih, Pak. Menyuruh dia minta maaf cuma akan bikin keadaan makin runyam. Sao Xiao Chuan dari jurusan teknik itu. Bukannya dia itu tong minuman? Suruh dia latihan bareng si Gege. Ngerti? Mulai dari sekarang, semua kerjaan lain yang mereka kerjain gua stop. Fokus cuma buat gue, latihan minum. Biar bisa masuk departemen sales. Minum. Aku benar-benar nggak ngerti deh. Seriusan, nggak masuk akal bagiku. Emangnya kenapa sih di sales harus bisa minum alkohol? Ini tuh udah zaman apa? Konsepnya kuno banget, ya ampun. Waduh, siapa tuh yang ngomel-ngomel? Pak Chen. Saya mampir buat lihat kalian. Nggak sengaja dengar keluhannya. Ah, Pak Chen. Hehe, maaf Pak, bukan maksudnya ke Bapak kok. Nggak apa-apa, santai aja. Saya malah suka gayamu yang ceplas-ceplos dan jujur itu. Biar saya kasih tahu intinya ya. Anak magang sales. Saya paling suka kalian berdua. Tapi sayangnya belum sempurna. Masih ada kurangnya. Zhao Xiao Chuan. Kamu jagonya minum. Tapi skill sosialisasinya kurang. Yo, GG. Kamu pintar dan proaktif. Tapi sayang toleransi alkoholnya payah. Coba aja kalau kalian berdua bisa jadi satu orang.
Pak Chen, kenapa sih di departemen sales? Jualan kok harus minum alkohol? Kamu pikir saya juga suka minum? Tapi nggak bisa. Tanpa minum, bisnis nggak bakal jalan. Orang kalau mau sukses, pertama, nggak bisa cuma nurutin logika sendiri. Kedua, kadang kamu harus maksa diri buat tembus batasanmu. Oke deh, saya ngerti. Saya akan latihan. Nggak kuat lagi, nih, udah mentok di batas fisik gue. Hahaha, Gak apa-apa, gak apa-apa. senior, emang udah kelar? Ya. Dengerin gue, Sang Xiao Chuan. Sialan, nggak ada yang nggak bisa. Katanya bisa minum, ya harus bisa. Pas banget lo dateng. Bukannya lo jago ngegame ya? Sini, bantuin gue lihat. Gue garap experience lo ya. Biar jadi kombinasi terkuat. Gimana? Ini emang beres. Bonusnya 10.000. Soal itu nanti aja, ya. Bantuin gue dulu. Lihat nih, deh. Ngapain sih pakai animasi flash? Oh, iya juga ya. Ini lukisan Song Nuan. Dia pengennya dibikin animasi flash. Dia malu mau nemuin lo langsung. Makanya suruh gue. Oh, oke deh. Oh ya, ada satu hal lagi nih. Duduk. Apaan sih? Gue lagi buru-buru nih. Lo percaya nggak sih kalau ada orang punya kekuatan super? Yang kayak minum segentong nggak mabuk gitu? Gimana ya ngomongnya? Pindahkan kekuatan ke yang butuh? Maksud lo si cowok ini? Jangan maksain diri deh. Gue tuh emang gak sadar seberapa kerennya gue. Itu sih fakta. Tapi kan gak perlu sampai bikin orang mati-matian juga. Lo setuju nggak? Minum. Lo udah selesai buang sampahnya belum? Nih selesai. Kalau udah selesai, cepetan balik kerja, bro. Gue masih nungguin. Nih, cepetan, buruan. Apa-apaan ini? Buruan anterin obat hangat. Obat apaan sih ini? Nggak usah pikirin hal kayak gituan. Kira-kira aja perkiraannya. Terus ajarin gue cara main tesnya, dong. Ya udah, biar gue ajarin nanti. Yip, SCP. Oke. Gue tanya, langsung dikit. Apa yang lagi lo lakuin sih? Oh, waktunya pijat getah bening gue nih. Gue lagi pijat getah bening sekarang. Gede deh dulu kayak gini. Lo pasti bagus banget 1 tahun. Lo energik banget, ya. Buruan deh, gue masih nungguin. Nih. Buruan kenapa sih? Gue masih ada promote mal yang mesti diselesain. Lo, soal partner game kita itu. Gitu deh jadinya. Ampun. Gak usah khawatir. Gue siapin. Kok gue, penjelasannya belum selesai. Gue udah selesai, ini juga bentar lagi kelar. Lo balik duluan aja. Ayo pergi. Ayo cepat pergi. Lo balik duluan aja, deh. Percaya deh sama kawan. Cepet lah kerjainnya. Oke, SCP. Ini duit, ya. Dadah. M. Apaan sih yang lo cari? Ada urusan apa lo di sini? Ngapain sih lo? Jangan mendekat, jangan mendekat. Oh. Sini aku lihat. Aduh. Nggak usah dilihat. Coba lihat dong. Oh. Gak kuhap. Hei, gak kuhap. Oke. Oh, haha. Cowok idaman. Oh, kok cowok ini mirip banget sih sama pawang? Mulai. Jangan-jangan lo naksir dia, ya? Siapa juga yang naksir dia? Gak nyambung deh gue. Apa sih? Emangnya gue bilang apa? Gue bilang, gue lihat. Gue merasakan dia. Tuh, kan? Lo merasakan cinta? Ini pasti ulah lo. Deh, Kartun bagus begini gak boleh disia-siain. sia-sia gimana? Kasih kakak gue. Deh, tau gak? Gue bakal masalah lo. Oh, Kasih kakak deh. oke. Gue malah demen ngeliat lo ngamuk MAH. Bacot lo ya? Yo, sini lo. Ada apa? Matikan. Kalau mesinnya mati, orang lain gak akan tahu. Gimana progres kerjasama dengan Yem Group? Lancar kok. Sesuai perintah Anda. Soal krisis perusahaan, nggak sepatah kata pun saya bocorin. Cuma ngomongin kerja sama biasa aja. Kali ini di Amerika. Saya juga udah bilang ke Fox soal teknologi inti kita.
Dan mereka ternyata tertarik banget. Tapi buat bikin mereka investasi. Jadi ya ada tantangannya dikit. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Halo, Ini dari harian keuangan. Kami dengar kabar. Karena teknologi intinya nggak kunjung dapat partner. Feng Hua sekarang lagi krisis arus kas. Apa benar begitu? ini emang isu yang gak berdasar. Maaf, saya benar-benar no comment. Saya cuma bisa bilang, operasional perusahaan kami normal-normal aja. Bisa dibilang, semuanya berjalan seperti biasa. Permisi ya. Coba lihat. Berita baik susah tersebar. Berita buruk cepat banget nyamnya. Kita harus segera cari partner kerjasama. Saya ngerti. Song Nuan, Tante sayang, lo mau kemana? Kamu? mau ke percetakan, Tante? Oh, syukurlah. Tante ada yang mau dibicarain nih sama kamu. Begini loh, kamu naik mobil Tante aja. Tante anterin. Kita ngobrol sambil jalan. Oh, ayolah. Numpang aja dulu. Gak usah ragu-ragu gitu. Ayo. Oke. Permisi, boleh aku ambil ini? Halo, Bu. Ibu di mana? Ibu lagi rapat nih. Nanti aja kita ngomongnya ya. Dah. Xiao Song. Akhir-akhir ini kerjaanmu sibuk ya? Lumayan, Tante. Arcuan. Hei, menurut lo cewek ini terlalu banyak akal bulus nggak sih? Jangan dimakan. Dari awal gue udah lihat sifat aslinya yang suka ngejilat. Gue lihat dia naik mobil nyokap gue. Gue panggil nyokap gue. Tapi nyokap gue aja nggak akuin. Menurut lo ada yang aneh nggak? Gimana kabar Zhang Shen? Ah, ih, Mulai sekarang mesti manggil kamu apa ya? Kamu sendiri maunya dipanggil apa? 3 bulan ke depan. Kita bakal ketemu siang malam terus. Tante. Kenapa nggak Tante turunin aja aku di pinggir jalan? Pertanyaan Tante bikin kamu malu banget ya sampai segitunya? Gak usah khawatir. Langsung aja. Emangnya aku gak lebih kenal anakku sendiri daripada kamu? Menurutmu ini pantas buat seorang gadis? Ah, peduli amat. Cuma gara-gara receh doang. Kamu tuh saudara aku nggak sih? Kalau kamu saudara aku, harusnya kamu tuh ada di pihak aku tanpa syarat. Sekarang dia malah ngaduin aku. Terus, si Zhang Shen gimana? Dia tuh berbakat dan punya kepribadian sendiri. Kalau di bidangnya sendiri, harusnya dia mainnya bagus. Tapi buat kantor CEO, kayaknya nggak ada tempat buat dia unjuk gigi deh. Kamu ini polos banget ya. Itu tuh komentar paling manis yang pernah aku dengar soal dia. Ngomong-ngomong, dari mana katamu dia bisa masuk kantor CEO? Oke deh. Bukannya dia di departemen penjualannya? Sao Xiao Chuan. Kalau kamu ngomong kayak gitu, ya, jangan pernah berharap dapat chat muse seumur hidup kamu. Barusan kita hapus aja. Kita mulai lagi dari awal. Dari kecil aku tuh benci banget nih. Cewek yang suka ngadu ke guru dari belakang. Orang model gitu tuh ketemu sekali harus dicuekin sekali. Ya gitu deh. Terus, soal rahasianya gimana? Nih, lihat. Yang mana? Kamu ngubek-ngubek apa sih? Maksudku tuh, aku. Akulah rahasianya. Lihat aku nih. Lihat apa yang kelihatan? Gak kelihatan ya? Aku gak minta kamu setampan aku. Tapi setidaknya kamu harus punya kece. Cuma col aja. Oh, aku ngerti yang itu. Kalau cowok sebagai kata benda gimana? Itu sejuk. Udara dingin. Kalau kata sifatnya tuh keren, tenang, adem. Ada juga kata kerja transitif loh, yaitu bikin sesuatu jadi dingin. Bikin suasana tenang gitu. Menurutmu gue pilih yang mana? Keren yang elegan. Lihat nih, lihat sendiri deh lo. Ah, lo pakai jaket lusuh gini. Pakai apa lagi? Rambut kayak gini. Apa hubungannya sama keren? Hah? Lo harus bikin rambut lo berdiri. Lepas tuh kacamata. Pakai soft lens aja, ya kan? Baru keren, ngerti lo? Ah, intinya gini, gaya lo tuh harus dilempar jauh-jauh. Udah, diam lo, oke? Pikirin sendiri. Cerewet banget sih.
Ah, maaf, Bang. Gue yang salah masuk. Bro, Zhao Xiaochuan. Hahaha. Lo ngapain sih? Lo pakai kacamata item, malam-malam gaya kayak Wong Kar-wai. Kerah lo kenapa sih? Lo berdiriin gitu, bukan lo keren, tapi norak. Ini rambut lo? Maksud lo apa sih? Bro, lo barusan salah masuk toko, ya? Senior, barusan ada gempa, ya? enggak, Itu sih nekrosis tulang paha, pincang gitu. bukan. Hang Xiao Chao, lo serius dikit, deh? Angin malam apa yang bikin lo kayak gini, sih? Bang. Menurut lo, gue ini. Penampilan gue hari ini agak kacau ya? Ada kerennya, ada gantengnya dikit kan? Senior, harga diri itu penting banget buat cowok. Gue masih gak mau nyakitin lo, oke? Ayo kita latihan minum. Ah, Enggak, aku cuma latihan minum. Kamu gugup kenapa, sih? aha. Ah, itu, kakak. Aku ada urusan hari ini. Kurasa aku harus bilang padamu. Bilang aja. Kalau gitu aku bilang ya. Ngomong apa, sih? Kakak. Sebenarnya, aku mau bilang sesuatu. Hei, nggak usah gugup gitu. Aku nggak gugup. Aku lagi bete banget nih sekarang. Yuk, ulang dari awal. Aduh, ulang dari awal aja. Kakak, ada unek-unek yang udah lama banget aku pendam. Hari ini aku mutusin buat ngomong. Aku mau taruh. Aku pergi. Aku pikir. Kamu pasti bisa minum dengan baik. Aku punya keyakinan besar padamu. Waduh, kamu kenapa sih? Kena rampok, ya? Hahaha. Sanca. Kamu nggak inget apa-apa? Hah? Bukannya habis mabuk berat kemarin ya? Nggak inget sama sekali? Oh, ya. Tadi malam aku mabuk berat. Kejadiannya gimana? Penonton dagingku. Oh. Obat apaan sih? Ya. Zhang Xiaochuan. Kenapa nggak tepuk tangan? Ayo tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Air spesial. Bisa dihitung. Bagus, kalau gitu hari ini kita harus lebih semangat lagi. Terus latihan. Amankan hasil kemenangan kita. Siap. Hei. Bro, kayaknya lo nggak perlu latihan lagi deh. Lo udah lulus kok. Lo tuh udah jago banget. Seriusan lo? Akhirnya gue selesai juga. Bro, gue... Target yang ditetapkan YM kita tahun lalu. Tahun ini udah tercapai semua. Terus rencana tahun ini apa? Stabilitas dan perubahan. Di atas fondasi yang stabil. Kita percepat laju perkembangan perusahaan. Demi mendukung rapat rencana penjualan hari ini. Kita udah update Homepage situs resmi kita juga. Coba deh kita lihat. Bukan masalah apa yang terjadi, tapi ini website resmi perusahaan, tahu. Song Nuan. Ini website resmi perusahaan kita. Mereka benar-benar merusak website kita, parah banget. Keterlaluan banget sih ini. Ini yang mirip Pak Wang, kan?
Song Nuan itu anak magang, ya? Ini benar-benar gila. Jelas-jelas ini ulah anak-anak magang itu. Panggil mereka semua, kita investigasi total. Nggak bisa sama percuma, nggak ada gunanya. Kalian mau ngaku? Pecat semuanya. Ya. Nggak bisa ngendalin mereka. Kita nggak bisa ngendalin mereka. Nggak bisa sama sekali. Coba lihat ini. Ini screenshot website resmi perusahaan pagi ini. Tim IT kita lagi kerja keras buat memulihkannya. Saya mau tahu, siapa di antara kalian yang bikin ini? Ngaku. Sekarang kenapa pada diam semua? Benar-benar tak tahu diri. Kalian belum ada kontribusi apa-apa buat perusahaan. Sekarang malah berani ngeretas website perusahaan. Berani ngejatuhin muka CEO kita. Berani coreng muka CEO kita, hah? Siapa yang ngelakuin? Siapa? Songnan, lo jujur sama gue. Ini nggak ada hubungannya sama lo. Aku nggak tahu. Masalah ini udah ditentukan sifatnya. Bukan cuma iseng atau kejahilan receh. Ini adalah fitnah keji yang merusak citra perusahaan. Jajaran dari perusahaan sudah memutuskan, kalau hari ini nggak ada yang berani ngaku. Semua 20 peserta magang langsung dipecat. Ah, siapa sih pelakunya? Ayo ngaku, jangan diam aja. Jangan bikin semuanya kena getahnya dong. Iya, gue nggak mau kena blacklist bisnis gara orang lain. Siapa tahu dia mau ngaku sendiri. Omong kosong apa yang lo bilang? Siapa yang udah jebak Song Nuan? Sekarang, berani berbuat. Ya harus berani tanggung jawab. Lo ngapain sih? Aduh. Lo udah tahu soal kejadian ini? Gila sih, bener-bener gila. Kejadian kayak gini dalam sejarah perusahaan YM kita belum pernah sekalipun terjadi. Nggak pernah sama sekali. Apa lo semua dengar omongan Pak Chen barusan? Ya emang udah sepantasnya dipecat. Gue kasih waktu 1 menit. Kalau dalam 1 menit nggak ada seorang pun yang berani berdiri dan bertanggung jawab, semuanya bakal dipecat. Perasaan soal Songnan ini pasti ulahnya Zhang Sheng, kan? Kamu jangan asal nuduh dia dong. Mana mungkin mereka berani pecat kita semua. Astaga. Ini ulahku, Pak. Pecat aja aku. Aku yang lakuin itu semua. Aku yang masa dia ngelakuin itu. Itu dari perusahaan bodoh itu. Ahlinya aku yang nyari dari luar. Dengar nggak lo? Lo dengarkan Pak Chen. Ini udah direncanain. Sengaja. Zhang Sheng, lo masih berani undang tangan besi internet dari luar, lo. Para pemimpin yang terhormat, saya sangat merekomendasikan untuk segera memecat Zhang Sheng. Anggukan saja. Biar ku beritahu lo semua, Cao Xiaochuan juga nggak bisa kabur. Dia itu kaki tangan lo. Pecat semuanya. Ini semua gara-gara aku sendirian. Kalau mau pecat, pecat aku aja sendiri. Apa yang lo lakuin? Song Nuan.
Aku penasaran. Maksud lo apa, hah? Lo pikir kekacauan sekarang belum cukup, ya? Lo lagi demo sama atasan kita, hah? Bagus. Tentu aja gue pecat lo. Siapa lagi? Semuanya unjuk gigi sekarang. Biar nggak buang waktu dan langsung dipecat. Saya umumkan. Siapapun yang terlibat dalam insiden komik ini, dipecat semua. Lalu, ada saya di komik itu. Apa Bapak mau memecat saya juga? Pak Wang, bukan itu maksud saya. Kalian bertiga ini pemberani ya. Tapi saya mau tahu, kenapa kalian lakukan semua ini? Karena aku benci Song Nuan. Tapi dia yang gambar komiknya sendiri, Pak. Karena dia suka sama Bapak. Sansheng, jangan ngawur kamu. Pak, saya bisa buktikan Sansheng Nibo. Saya sudah baca naskahnya. Cuma Song Nuan yang gambar Pak Wang sendirian. Sisanya gambar dia bertiga. Dia yang suruh saya nambahin, Pak. Apa kamu? Bukan, aku cuma kurang suka aja sama kamu. Kelakuan nindas cewek kayak gini. Pak Fang, apa pantas kita pecat dia? Ini benar-benar konyol. Anak-anak muda ini anggap kantor kayak taman bermain. Saya sudah benar-benar muak. Saya usul jangan sisakan satu pun. Dikeluarkan semuanya. Mereka memang seharusnya nggak diterima tahun ini. Betul. Sejauh ini, masalah ini tidak menimbulkan kerugian berarti bagi perusahaan. Ya, anak muda, kita nggak perlu sekejam itu. Mengeluarkan mereka memang jalan keluar yang paling gampang. Sebetulnya, niat awal Pak Chen dan Huang Xiaofeng itu tuh ngasih kamu peringatan dengan cara yang berbeda, gitu loh. Magang itu sejatinya sekolah. Masa buat adaptasi dari kampus ke dunia kerja. Kadang kamu mungkin merasa dizalimi. Dunia orang dewasa nuntut kamu terlalu keras. Tapi sebenarnya, kamu juga harus segera bisa mandiri secara mental. Udah, jangan nganggap diri sendiri masih anak kecil lagi. Cuma dengan begitu, waktunya nggak bakal sia-sia. Dan masa magang yang berharga ini, nggak akan terbuang percuma. Sansheng. Nih, ambil.